Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubal hadirina wal hadirat futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, para alim, para ulama, para sesepuh, binesepuh, hadirin, hadirat jamaah salat maghrib dan insyaallah salat isya rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita diberi kemampuan dan kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir menjalankan perintah Allah jamaah salat maghrib dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan salat kita, jamaah kita, ngaji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita niati dengan ikhlas karena Allah. Kita niat dzikir, kita niat thalabul ilmi, kita niat iktikaf. Mudah-mudahan sedikit apa yang kita kaji bisa memberikan banyak manfaat bagi kita sambil nunggu jamaah isya. Karena nunggu jamaah itu punya fadilah tersendiri. Intidharus shalah ba'da shalah, menunggu sholat setelah sholat itu ya kayak seperti ini. Makanya kita niati ikhlas karena Allah. Kita niat iktikaf, toh kita ini kadang-kadang rasanya jarang sekali kalau iktikaf ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, biar ngajinya itu bisa kita mudah pahami, saya sambil nge-share kitab tafsir Jalalainnya okay. Jadi tidak hanya mendengarkan apa yang saya sampaikan, tapi juga ikut memahami apa yang kita baca bareng-bareng. Nah, saya share. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita baca Fatihah dulu untuk memulai kajian tafsir kita. Tafsir Jalalain itu kitab yang biasa dikaji di beberapa pesantren ya, termasuk di pesantren yang biasa saya bina itu di Wonocolo, Darul Arkom, Mbak. Dulu yai saya itu sering ngisi di sini. Mungkin yang sepuh pernah dengar Yai Fatah. Yai Abdul Fatah dulu itu sering ngisi di sini dan saya sebagai pengawalnya waktu itu. Nah, sekarang gantian saya juga ngaji. Memang Allah itu sudah menakdirkan begitu. Ya. Jadi saya masih ingat sekali Yai Fatah punya menantu Pak Takrir almarhum di sini, apa itu Nanggal niki. Alhamdulillah nyambung lagi. Memang Allah sudah ngatur seperti itu Bapak Ibu, Masya Allah. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, kita baca Fatihah dulu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini dan ke depan betul-betul bisa memberikan manfaat bagi kita, memberikan keberkahan bagi kita. Ala haliniyah al-Fatihah.
Hadirin hadirat rahimakumullah, kita mulai dari surah Al-Fatihah ya, karena memang surat pertama kali dalam Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah. Namanya saja Fatihah. Fatihah itu artinya pembuka ya. Saya pernah menyampaikan begini loh, kalau surat pertama Fatihah, kenapa surat terakhir tidak surat Al-Khotimah katanya. Al-Khotimah itu terakhir Pak, pungkasan. Kalau Fatihah kan pembukaan, Khotimah itu penutup. Nah, ya saya bingung juga jawabnya ya apa ya. Ya semuanya itu sudah diatur oleh Allah, walaupun dalam Quran itu bukan berarti Fatihah itu turun pertama kali. Ya. Jadi inilah kebesaran Allah, Quran itu memang turunnya itu tidak sesuai dengan sistematikanya. Loh apa berarti dirubah? Tidak. Sistematika sejak awal sudah ada, tapi kebesaran Allah, apa yang disampaikan dalam Quran itu terjadi. Ya. Sehingga secara berangsur-angsur Quran diturunkan oleh Allah, dimulai diturunkan surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu Pak ya. Khalaqal insana min alaq. Tapi kemudian ditata. Yang pertama bukan Iqra tapi Al-Fatihah. Lho sing nata sapa? Ya Gusti Allah, Pak. Bukan ustadz, bukan kiai, bukan, tapi Allah yang mensistematikakan. Oh, dimulai dari Fatihah, diakhiri dengan An-Nas. Lho apa Gusti Allah ngomong langsung? Mana dalilnya? Ya tidak ada ini Pak. Allah melalui malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menyampaikan ke Rasulullah. Maka panjenengan jangan heran, Rasulullah dan malaikat Jibril itu biasa tadarusan Pak. Tadarusan dalam rangka apa? Ya ini sistematika Qur'annya bagaimana, bacaan Qur'annya bagaimana, untuk disampaikan kepada kita. Jadi panjenengan nggak usah terus merontak, enak anak saya mulai ini. Enggak, ya memang Fatihah dimulai dulu, terus kemudian Al-Baqarah sampai terakhir An-Nas ya. Nah surah Al-Fatihah ini hadirin hadirat makiyatun, diturunkan oleh Allah di Mekah. Jadi begini Bapak Ibu, Quran itu turunnya itu ada periodisasi. Nah secara umum periodenya itu dibagi dua, ada periode Makiyah, ada periode Madaniyah. Dinamakan periode Makiyah itu karena diturunkan oleh Allah sebelum Rasulullah hijrah. Makanya hijrah itu nggak main-main Mbak, hijrah itu tonggak betul sejarah dalam peradaban Islam. Maka sekarang hijrah itu ya mestinya memang kita gunakan untuk al-muhajiru man hajarasu, berubah betul dari kejelekan, tonggak betul dalam menuju kebaikan ya. Wong Quran saja begitu, diatur sebelum hijrah apa namanya, setelah hijrah apa namanya. Kalau sebelum hijrah namanya Makiyah. Makiyah itu dari kata Mekah itu. Belum tentu suratnya, ayatnya diturunkan di kota Mekah. Mau di tempat manapun kalau diturunkan sebelum hijrah itu masuk kategori Makiyah. Tapi kalau setelah hijrah ayat Quran itu diturunkan, maka masuk kategori Madaniyah, dari kata Madinah itu. Karena Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah ini ya itu hal yang lumrah Bapak Ibu, memperiodisasikan sebuah tonggak sejarah itu hal yang lumrah. Wonten Indonesia saja biasa begitu kan, ada periode apa itu dulu itu Orde Lama, ada Orde Baru, Reformasi, terus apa itu Pak? SBY itu kan nggih. Nah, terus macam-macam lah sampai sekarang nggak tahu apa itu namanya. Itu periodisasi. Nah surah Al-Fatihah itu hadirin hadirat sabu ayatin bil basmalah ingkanat minha. Ini biar paham kita semua ya. Surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. 7 ayat itu masuk
Di antaranya adalah bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim itu masuk kategori surat Al-Fatihah. Loh Ustaz, di sana ada yang mengatakan bismillah tidak masuk. Tidak apa-apa, tapi tetap 7 Pak ayatnya Pak, jumlahnya. Loh bedanya ya apa? Ini bedanya. Wasabi'atu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau basmalah itu masuk bagian dari Fatihah, maka ayat ke-7 berarti ayat terakhir adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah ini Pak, saya katain. Nah, ini ayat ke-7. Ketinggal nggih. Kula gedhek nih. Nah, berarti kalau 7 ayat, ayat ke-7 adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini 1 ayat. Makanya kapan itu di media sosial kan rame. Katanya baca Quran itu jangan berhenti siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kenapa? Karena itu 1 ayat katanya. Ya boleh seperti itu, tapi tidak sekaku itu Bapak Ibu. Boleh panjenengan mau lanjut siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo langsung 1 ayat. Tapi kan ayatnya panjang. Belum tentu nafas kita nyampe. Akhirnya sering orang bacanya diberhenti di sini biasanya siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti begitu. Lah apa ada dasarnya? Ada. Itu kalau bismillah tidak masuk bagian dari Fatihah, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat sendiri. Ayat ke-7 adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makanya mau bismillah itu masuk Fatihah atau tidak masuk Fatihah, tetap jumlah ayatnya ada 7. Ya monggo panjenengan mau ikut yang mana, ya mau ikut yang bismillah nggih monggo masuk kategori surat Al-Fatihah. Mau tidak ikut ya monggo. Wong ini bukan substansi, yang penting bismillah itu memang disunahkan untuk memulai sesuatu yang baik, kan begitu kan nggih. Rasulullah kan ngajarkan begitu, kalau memulai hal yang baik maka dimulailah dengan bacaan basmalah, hal yang lumrah. Nah ini, nah makanya di sini disebutkan Pak, wa illam takun minha, ini wa illam takun minha, kalau bismillah itu bukan masuk kategori surat Fatihah, fasabi'atu, maka ayat yang ke-7 adalah ghairil maghdubi 'alaihim dan seterusnya. Baik, ini secara teks dulu nggih, karena memang tafsir Jalalain itu mengkaji bukan hanya secara konteks tetapi juga secara teks. Bukan hanya secara makna tetapi secara redaksi itu dikaji Pak, tafsir Jalalain itu. Kenapa tafsir Jalalain itu di banyak pesantren, terutama pesantren salaf itu dikaji? Karena memang di dalamnya banyak juga mengkaji nahwu dan sorof, tata bahasa. Nahwu dan sorof itu tata bahasa. Loh kok Quran kok dinahwoni, Quran kok ditata bahasa nih? Apa gak keliru? Kadang-kadang begitu Pak, ngapunten Pak. Tata bahasa Arab, nahwu sorof itu muncul gara-gara Quran. Jadi jangan kebalik, jangan seolah-olah Quran itu diatur dengan nahwu sorof. Itu banyak orang salah paham Pak. Quran kok dinahwoni, itu seolah-olah Quran diatur dengan tata bahasa. Bukan, keliru. Tata bahasa Arab itu muncul dari Al-Quran. Ngoten nggih, jangan salah paham nggih. Jadi kalau ada ustadz kiai yang memaknai Quran dengan nahwu, itu bukan berarti Qurannya yang dinahwoni, tapi nahwu itu muncul dari Al-Quran. Karena Quran itu sumber ilmu Pak, Masya Allah. Quran itu luar biasa. Saya itu semakin mengkaji Quran itu semakin yakin bahwa Quran itu pasti firman-Nya Allah. Tidak mungkin omongan Nabi Muhammad Pak. Karena begitu banyak hal yang besar. Mungkin panjenengan juga akan menemukan itu.
Loh saya itu biasa, karena ngapunten, saya di kampus juga ngajar tafsir Pak, tafsir, cuman tafsirnya tafsir ekonomi Islam ya, karena saya orang ekonomi Islam. Tafsir ekonomi Islam itu kan punya, kalau dalam bahasa kampus itu namanya RPS, rencana pembelajaran semester. Napa nek zaman biyen niku silabus niku nggih, silabus nih. Itu kita punya silabus. Otomatis kan semester kemarin ini materinya dengan tema yang sama. Itu kita kaji lagi, itu muncul lagi ilmu baru. Bukan terus ngulang lagi blenger kedian ngene tok, mboten, tapi muncul lagi ilmu baru, muncul lagi ilmu baru. Masya Allah, kalau panjenengan baca sejarah peradaban Islam itu luar biasa Pak. Itu dari Quran semua. Kalau panjenengan baca sejarah peradaban Islam terutama pada masanya dinasti Abbasiyah, nah ini juga ada periodisasi itu, dinasti Abbasiyah, itu Islam betul-betul mencapai the golden age, masa-masa keemasan. Kenapa? Karena banyak sekali ilmu pengetahuan yang dikuasai oleh orang Islam, dan itu sumbernya adalah Al-Quran. Al-Quran. Maka panjenengan akan menemukan secara historis sebenarnya transfer keilmuan itu dari timur ke barat. Timur itu ya bongsone Islam itu Pak, Arab Saudi ya, zaman dulu, zaman Rasulullah itu. Jadi sebenarnya transfer keilmuan itu dari timur ke barat, bukan dari barat ke timur. Ini kan sekarang aja dari barat ke timur itu digoyang didik dengan 32% bingung misalnya. Sing goyang kan Mas Trump itu Pak. Mas Trump digoyang pajak impor itu loh Pak ya, bingung wis sampai kesana kemari ya. Saya juga heran, Masya Allah, kita ini luar biasa di bawah tekanan mereka itu ya. Ya. Nah baik, kembali ke sini. Jadi the golden age, masa-masa keemasan itu muncul pada masa dinasti Abbasiyah, itu sumbernya adalah dari Al-Quran. Sehingga waktu itu ada Ibnu Sina, waktu itu ada Ibnu Rus. Ibnu Sina itu ahli kedokteran Pak, dia seorang kiai, seorang ulama, tapi ahli kedokteran. Nah, coba, karena zaman dulu tidak ada Pak dikotomi. Oh, ket mau betul masuk berarti. Oke, kenapa-napa. Teknologi Pak. Jadi Ibnu Sina itu ahli agama, ahli Quran, tapi dia bisa memunculkan ilmu kedokteran yang luar biasa. Bahkan ketika itu dia sudah berhasil melakukan operasi katarak ya, zaman itu loh Pak. Kalau zaman sekarang kan bukan hal yang hebat, zaman itu ya. Bahkan dia juga bisa menguraikan anatomi mata ini terdiri dari apa saja. Loh, saya nggak bayangkan Pak, zaman itu loh Pak. Abbasiyah itu ya sekitar tahun 1000 lah, 1000 Masehi, sekitar itu ya. Tapi sudah berhasil ya, melakukan operasi katarak. Dia punya karya yang luar biasa, judulnya Al-Qanun fit Tibb, dasar-dasar kedokteran. Itu Masya Allah, buku Pak zaman itu. Barang yang berharga itu ya buku Pak. Barang yang berharga itu buku, bukan emas, bukan rumah, bukan. Barang yang berharga ketika itu buku. Makanya pada masa dinasti Abbasiyah, guru yang ngajar itu ya, kalau ngajar itu bayarannya emas seberat buku yang diajarkan. Masya Allah, akeh-akehan buku Pak guru zaman dulu Pak. Nek bukunya akeh ya berarti emasnya akeh. Ya bukan lihat itu, kita melihat betapa penghormatan yang diberikan pada guru itu luar biasa. Ya karena ilmu ketika itu menjadi hal yang luar biasa ya, dalam rangka mengembangkan peradaban Islam. Ya termasuk ada tokoh kita namanya Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi itu yang menemukan angka 0 itu loh Pak, algoritma itu Masya Allah. Kalau nggak ada orang mereka Pak, nggak ada itu sekarang algoritma yang ada di handphone, di smartphone, di AI, Masya Allah. Itu semua itu dasarnya adalah orang kita ketika itu ya. Dia menemukan angka 0, Al-Khawarizmi. Panjenengan jangan ngeremehin angka 0, angka 0 jangan diremehkan Pak. Saya buka 0 siji jadi 10.000 Pak ya.
nol. Ya. Sebelum ditemukan angka nol, angka itu paling besar hanya 9. Gitu. Oh enggak ada angka nol ya, berarti kan paling besar adalah 9. Tapi Quran sudah bilang, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahron fi kitabillah. 1 tahun, kata Allah dalam Quran, 1 tahun itu ada 12 bulan. Coba, Allah sudah ngendikan begitu. 1 tahun ada 12 bulan. Lo angka ini lo, 9 paling gede. Lo kok Allah sudah ngendikan 1 tahun ada 12 bulan. Dicari Pak sama Al-Khawarizmi ini. Wah, ini berarti ada angka yang hilang nih. Akhirnya ditemukan angka 0. Setelah ketemu angka 0, ada angka 10, 11, 12, 13 sampai enggak terhingga. Loh kapan tuh kadang saya bayangkan Pak, keumpama Al-Khawarizmi enggak menemukan angka 0 sampai saiki Pak. Duitmu piro? 9, paling gede Pak. Paling tinggi 9 ya. Nah, tapi untungnya ditemukan angka 0. Makanya Bapak Ibu panjenengan kalau jeli baca angka itu dari kanan ke kiri. Aslinya begitu, Pak. Panjenengan pirsani dalam bahasa Arab itu baca angka itu dari kanan ke kiri karena memang aslinya angka dari sana yang puluhan itu. Contoh 45 itu bacanya mestinya 540, Pak. Kalau kita mau jujur ngikuti aslinya loh nggih. Cuman kita ini terpengaruh dengan barat kita ini. Kalau aslinya 540, 640, 740, 840, 940, 50, 150, 250, begitu Pak bacanya Pak. Khamsun wa arbaun, khamsun itu 5, arbaun 40, berarti kan 540. Sehingga bacanya ya khamsun wa arbaun, sitatun wa arbaun, thamaniyatun wa arbaun, tis'atun wa arbaun, begitu dari kanan ke kiri. Tapi kemudian terjadi gonjang-ganjing yang mungkin panjenengan dengar ada sejarah kelabu kita yang sering orang sebut dengan istilah perang salib gitu loh Pak ya. Perang salib memang sejarah banyak yang mengatakan kita menang, betul. Tapi ada satu kesalahan kita, kekalahan kita, yaitu buku-buku yang ketika itu menjadi barang yang berharga itu diambil oleh mereka. Di Baghdad, Irak, yang waktu itu jadi ibu kota Islam, itu ada perpustakaan namanya Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu perpustakaan satu-satunya di dunia, Pak, pertama kali. Baitul Hikmah itu isinya ya karya-karya para ilmuwan ketika itu, termasuk tadi Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Khawarizmi dan lain sebagainya. Nah itu sama mereka dihancurkan, dibumi hanguskan, buku-bukunya dipindah ke sana, termasuk ditransfer ke bahasa mereka. Aslinya hilang ya, sehingga seolah-olah transfer keilmuan itu dari barat ke timur. Termasuk angka tadi Pak, angka tadi yang asalnya bacanya dari kanan dirubah sama mereka dibaca dari kiri. Mestinya 540 dibaca 45, 45, kita ikut-ikutan 45, 46, 47 terus begitu. Tapi tidak apa-apa lah wong baca saja. Tapi kalau dihadapkan pada penjumlahan susun nih Pak, umpama 45 ditambah 77 disusun, ngitungnya dari kiri apa kanan? Kanan, kembali ke asal. Dari kiri rusak Pak. 45 ditambah 77 kok ngitungnya itu kok kiri, ya rusak Pak. Ngitungnya mesti dari kanan karena asal angka itu dari kanan. Nah inilah yang harus kita pahami Quran Pak. Jadi kita belajar Quran, memahami Quran ini tidak asal-asalan. Makanya tadi saya bilang semakin kita mengkaji Quran, semakin kita yakin bahwa Quran ini bukan buatan manusia. Quran ini adalah firman Allah. Nanti panjenengan akan menemukan betapa nilai-nilai dalam Quran itu luar biasa. Baik, ini sekedar prolog. Hadirin hadirat rahimakumullah, kemudian kita masuk pada ayat kedua. Tadi bismillah.
Ayat kedua, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini satu kalimat tapi maknanya banyak, Pak. Jumlatun khobariyatun qasodabiyah athana alallah bimadmuniha ala annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi au mustahiqqun li la ayyahmaduhu. Maksudnya ngeten, maksudnya begini. Lafal alhamdulillah itu adalah kalam khobar atau berita, pernyataan, pemberitahuan dalam rangka memuji kepada Allah. Jadi pemberitahuan tapi dalam rangka memuji kepada Allah. Lu maknanya apa? Coba ini. Malikun li jami'il hamdi. Allah itu memiliki semua pujian. Kenapa semua? Ini coba kita lihat, Pak. Lafal alhamdu, alhamdu. Itu alnya kalau dalam nahwu namanya al lil istighraq. Al yang menghabiskan, al yang tidak menyisakan sama sekali. Makanya panjenengan kalau membaca terjemah, Quran terjemah, itu mesti terjemahnya adalah segala puji. Yang membuat arti segala itu ya al ini, Pak. Tapi al itu maknanya bukan segala sebenarnya, tapi karena al ini adalah bermakna istighraq, menghabiskan, maka kita terjemahkan segala puji. Artinya apa? Sudah nggak ada pujian lain. Semua pujian li jami'il hamdi ini, Pak. Semua pujian itu milik Allah. Loh, ini kan kita ngapunten, Pak. Kita ini sering, Pak, bolak-balik ngomong alhamdulillah, membaca alhamdulillah, tapi yang dipuji kadang tonggone, Pak. Ya, kita ini kadang lebih memuji orang daripada memuji Allah. Sama dengan tahiyat itu, Pak. Kita ini kan berapa kali baca tahiyat itu? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. At-tahiyatul lillah. Alnya itu istighraq gitu, menghabiskan. At-tahiyatul berarti segala penghormatan. Tahiyat itu penghormatan. Segala penghormatan milik Allah. Tetapi kita ini tidak ya, lebih menghormati orang daripada menghormati Allah. Sering begitu, Pak. Padahal bolak-balik at-tahiyatul, at-tahiyatul. Sama dengan ini, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Tapi kita ini kadang-kadang sering muji orang daripada muji Allah. Apa enggak boleh muji orang? Boleh, Pak. Boleh. Tapi maknanya jangan sampai kita lupa memuji Allah. Apalagi alhamdulillah, Rasulullah itu ngajarkan kita ini mau susah, mau seneng, itu yang diminta ya tetap baca alhamdulillah. Ya, makanya pun heran orang dulu itu dikit-dikit alhamdulillah. Ya, karena memang Rasulullah ngajarkan begitu. Kita ini mau susah, mau seneng tetap zikir alhamdulillah. Kalau seneng ya alhamdulillah tatimu bis solihat, mudah-mudahan nikmat-nikmat ini nambahi atau menyempurnakan kebaikan. Kalau enggak enak ya tetap alhamdulillah, tapi alhamdulillah ala kulli hal. Dalam keadaan apapun tetap alhamdulillah. Loh, kenapa kok Rasulullah ngajarkan begitu? Ya karena hidup kita ini sudah by design, Pak. Jadi jangan dikira hidup ini kita ini kebetulan, enggak, sudah by design ini, sudah by design oleh Allah. Loh, kok kita ini susah? Ya didesain oleh Allah begitu. Makanya alhamdulillah. Kok bahagia? Ya didesain Allah begitu. Makanya tetap alhamdulillah. Semuanya desain dari Allah. Ya, at-tahiyatu lillah, menghormati Allah, memuji Allah. Ya, tapi nggih ngapunten sekali lagi, kita ini kadang-kadang sering lupa, Pak, itu, Pak. Ya, sering lupa. Kadang-kadang alhamdulillah itu ngomongnya tok, tapi hati ini gak alhamdulillah blas. Kadang-kadang begitu. Padahal ngeten, Pak. Syukur, ini alhamdulillah kan bagian dari syukur ya. Syukur itu ada 3, Pak. Syukur itu ada 3. Pertama, syukur bil qalbi, dengan hati. Meyakini betul bahwa nikmat-nikmat ini sumbernya dari Allah. Yang kedua, syukur bil lisani, syukur dengan lisan. Minimal alhamdulillah ini, syukur dengan lisan.
Kemudian yang ketiga, syukur bil fi'li, syukur dengan tindakan. Maknanya apa? Ya gunakan nikmat-nikmat Allah itu di jalan yang benar. Ya, bukan kemudian ngomong tok alhamdulillah tapi maksiat tok ndak. Ya, ya, ngomongi alhamdulillah isok tuku sepeda motor, tapi sepeda motornya digawe maksiat. Berarti itu nggak bersyukur, Pak. Ini syukur itu tuh bil qalbi dengan hati, bil lisani dengan lisan, bil fi'li dengan tindakan. Dan yang penting itu adalah bil fi'li itu, dengan tindakan itu. Ya. Jadi bukan sekedar ngomong, bukan sekedar syukuran. Ngapunten Pak, syukur dengan syukuran itu beda loh Pak. Beda itu Pak ya, syukur dengan syukuran beda. Orang syukuran belum tentu bersyukur. Orang syukur pun kadang-kadang belum tentu syukuran. Iya, ada berkate Pak. Ya, guyonan ngeten laret tiang-tiang guyonan ngeten. Katok karo katokan itu beda Pak. Ya sama dengan apa itu tahlil dengan tahlilan itu beda. Semua orang Islam mau tahlil tapi belum tentu mau tahlilan. Semua orang itu Islam itu ya mau syukur, wong itu perintah bersyukur. Tapi kan belum tentu mau syukuran. Mikir-mikir aku syukuran tak piro rek. Kadang-kadang begitu. Ya. Nah ini jadi alhamdulillah itu bagian dari syukur. Makanya ya mari kita introspeksi Pak. Wong ngaji ku pancene nggih ngapunten kalau ada yang tersindir ya. Memang sengaja nyindir Pak. Wong ngaji itu memang golek sindiran Pak. Panjenengan ngaji kok nggak tersindir berarti panjenengan itu hebat. Paling apik berarti. Ya, tapi kan ngaji itu golek sindiran. Jadi panjenengan berani ngaji itu berarti golek sindiran. Tersindir yo gak apa-apa Pak. Kok jenengan ngaji kok wala ustaz nyindir tok wis gak usah ngaji loh. Berarti panjenengan iki wis gak layak ngaji panjenengan. Ya, jadi ngapunten kalau tersindir ya ndak apa-apa. Kok jangankan panjenengan yang dengarkan, saya itu loh Pak sering Pak ngomong sendiri, tersindir sendiri Pak dengan omongan saya Pak. Lah ya apa wong anak kori wantasami ya, saya baca ya Pak. Saya baca apa yang ada, tersindir saya Pak. Tapi gimana panjenengan menungso Pak? Kata orang dulu menungso itu kan menus-menus kakean dosa. Ya enggak apa-apa menungso punya salah, punya dosa itu hal yang wajar. Kok panjenengan enggak punya dosa ya berarti panjenengan bukan manusia, keliru tempatnya Pak. Mungkin jenengan malaikat atau siapa gitu. Ya. Jadi kalau kita punya salah, punya dosa itu hal yang wajar. Yang penting kan kita ini sadar, paham bahwa kita ini punya salah, punya dosa, sehingga ya apa caranya kita ini memperbaiki diri. Ya diantaranya ngaji begini Pak, Masya Allah, ngaji ngeten iki loh Pak. Saya kadang-kadang luar biasa orang-orang itu kalau sudah ngaji begini ini ganjarannya ini luar biasa Pak. Wis gak usah akeh-akeh hadis, saya ambil satu hadis saja lah. Orang itu habis jamaah ya, hadis yang ada di Riyadhus Shalihin ini, habis jamaah kok masih berada di tempat jamaah, itu malaikat tuh mendoakan kita terus Pak. Apa doanya? Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. 3 ini. Jadi kalau kita ini habis jamaah kok masih berada di tempat jamaah melakukan kebaikan seperti ini, iki malaikat dongakno terus Pak. Iki saking gak krungu Pak, krungu jenengan Melayu Pak. Gak krungu, iki malaikat mendoakan kita. Allahumma firlahu, ya Allah ampuni orang ini. Allahumma arhamhu, ya Allah kasihi sayangi orang ini. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya orang ini. Jadi ini didoakan terus oleh malaikat. Ya. Sampai nanti panjenengan selesai kapan gitu ya. Makanya kalau ada orang habis sholat kok terus pelencing, jadi wong biyen lamcing salam, pelencing kok gak wiritan, gak ndonga, mbok sak menit, borong menit mama. Iku iman Pak. Ya bukan berarti sholatnya gak sah, enggak, sah saja. Wong sholat itu dimulai dari takbir sampai salam. Jenengan takbir salam selesai beres pun. Ya makanya kok ada yang nanya ke saya, Ustaz, itu ada orang habis sholat kok langsung mainan HP, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Mau mainan HP mau ngapain pokoknya dia sudah salam. Yang salah itu belum salam sudah mainan HP, itu yang salah. Jadi kita nggak usah nyalakan orang habis salam kok begini-begini, udah yang penting habis salam
Yang nggak boleh itu sebelum salam kok dia melakukan apa, itu yang nggak boleh. Sama dengan sebelumnya itu, kok ada orang sebelum sholat tuh begini-begini, sudah nggak usah disalahkan. Yang penting begini-begininya itu sebelum dia takbir. Kalau sudah takbir, pakem Pak, berlaku Pak, pakemnya Gusti Allah, pakemnya Rasulullah. Iki lho wong sholat iku ngene aturane, gak oleh ngene, gak oleh ngene, kudu ngene. Itu mulai dari takbir sampai diakhiri salam. Sebelum takbir monggo, mau dolanan HP, mau maca sholawat, mau maca Quran, monggo. Yang penting sebelum takbir. Setelah salam monggo, dolanan HP apa maca Quran, monggo. Panjenengan tahu yang baik yang mana. Nah ini perlu kita kaji. Baik, jadi alhamdulillah kelihatannya sederhana, tapi maknanya besar sekali Pak. Maknanya besar sekali. Gimana ndak besar Pak, kita ini Masya Allah betapa banyak nikmat yang sudah kita rasakan Pak. Nah, saking kurang ajari kita saja Pak, kita ini kurang dekat sama Allah itu saking kurang ajarnya kita Pak. Lo nek dihitung-hitung Pak, nikmatnya Gusti Allah itu Masya Allah luar biasa banyak Pak. Cuman kita sering nggak sadar Pak. Contohnya meripat gila Pak, mata itu. Kalau sehat itu kan jarang kita sadar kalau mata itu nikmat Pak. Bisa melihat itu nikmat. Kalau pas sehat itu jarang kita sadar. Nek wis bloloken, apa bloloken nih? Wis gak usah katarak macam-macam lah. Kelilipen nih lah Pak, kelilipen gila. Iya toh? Kelilipen itu lah barang titik tuh Pak, masuk ke mata. Wis bingung kita, Masya Allah. Ya. Itu baru sadar. Kalau sudah sakit sadar, iya iki nikmat. Tapi nalikane sehat, kita sering lupa. Ya, makanya Rasulullah itu mengingatkan kita, ada dua kenikmatan yang sering dilupakan orang. Apa? Satu sehat, yang kedua sempat. Kata Rasul begitu, sehat sama sempat. Ini sering kita lupakan. Ketika sehat sering lupa kita. Ya sehat melek sampai jam 12, jam 1, main kartu ya macam-macam Pak, sehat gitu. Tapi ini wis loro Masya Allah, baru iyo lah aku gak ngaji, lah aku gak jamaah. Itu kalau sudah sakit Pak. Ya, repot Pak kita ini kalau pas sehat gak mau sholat, tapi ketika sakit pengen sholat kita ini. Ya, memang Allah itu sudah ngatur begitu. Kita ini gimana kita ini, sehat sama sempat. Sama dengan sempat Pak, betapa banyak kita itu lupa bahwa sempat itu nikmat. Kalau sudah nggak sempat baru mikir Pak, gitu. Lah aku biyen iki lho nganggur lah, apa saya kok gak ngene. Loh, ingatnya itu ketika sudah nggak sempat Pak. Ketika sempat kita lupa, sering lupa seperti itu. Ya, makanya ketika kapan tuh saya ketemu teman lama itu mereka bilang, iya aku getun lah, apa kok biyen gak ngene, lah apa kok biyen gak ngene. Loh, baru getun loh, getunnya saiki sekarang ya. Jadi dulu waktu dia sempat ndak kepikiran, tapi sekarang ketika dia nggak sempat kepikiran ya. Karena dia ya lupa, kita sering lupa dulu itu. Baik, ini alhamdulillah maknanya memang semua pujian itu milik Allah, maka layak kita puji Allah karena begitu banyak nikmat yang diberikan pada kita. Kemudian lafal selanjutnya, ya emang hadirin hadirat ya, ngaji Quran itu panjenengan nggak usah mikir kapan hatami nggih Pak nggih. Lah kok iki paling kok Rabbil Alamin ben isa Pak niki Pak. Niki bismillah dereng dibahas, itu kalau bahas bismillah itu udah banyak, itu iso pitung pertemuan dewe. Tapi kita nggak harus terlalu detail lah, pokoknya intinya itu aja. Kita belum selesai. Saya itu ngaji juga Pak, tafsir itu di Masjid LVK itu. Nggak tahu sudah berapa tahun, tapi kayaknya terakhir itu masih Al-Baqarah ayat 130 Pak. Padahal sudah bertahun-tahun. Ya nggak apa-apa, kita nggak usah mikir hatami kapan mau ngaji. Pokoknya ngaji ini kan tolabul ilmi ya. Bagaimana kita memahami isi Al-Quran secara mendalam, karena memang ya saya hubungkan dengan karena Quran itu kan ada munasabah itu keterkaitan, baik keterkaitan dengan teks antar Quran maupun keterkaitan dengan hadis
maupun keterkaitan dengan kehidupan. Wong Quran itu dalam rangka mengkaji kehidupan kita. Ya, yang dibahas alhamdulillah, tapi yang bahas macam-macam dalam kehidupan real kita bagaimana. Saya suka begitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang Quran itu mengajarkan kita untuk bagaimana hidup di dunia ini. Fatazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Mencari bekal ketakwaan di dunia. Jadi untuk masa depan. Ya, sama dengan tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain kok yang dikaji hanya teksnya saja, loh itu ngajarkan masa lalu, Pak. Tafsir Jalalain itu masa lalu. Tapi kan bagaimana kita bawa yang teks masa lalu ini ke masa sekarang? Loh, Quran juga begitu, Pak. Ini rahasianya kenapa Quran itu isinya universal, isinya umum, Pak. Kenapa? Karena memang biar untuk semua zaman. Ya, keumpama Quran itu khusus isinya, waduh bingung Pak zaman kita, Pak. Contoh dalam Quran ada, ya ma'syarul jinni wal insi inistata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fangfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai jin dan manusia, kalian mampu keluar angkasa, tapi kalian tidak akan mampu keluar angkasa kecuali bisultan. Sultan itu kekuasaan. Sultan itu masih umum, Pak. Kekuasaan apa gitu kan ya. Ya. Kenapa? Karena zaman dulu orang itu keluar angkasa menggunakan buruk gitu kan. Kalau zaman Rasul kan begitu. Rasulullah keluar angkasa naik buruk. Keumpama ayat itu tadi pakai kalian tidak bisa keluar angkasa kecuali dengan buruk, umpama lo ngeten lagi. Kira-kira kita bingung enggak, Pak? Bingung, Pak. Buruk itu apa sih? Ya, walaupun ada gambar-gambar yang buruk itu semacam kuda punya sayap, ya itu kan imajinasi, belum tentu seperti itu, Pak. Ya Rasulullah menggambarkan, terus kita gambar, belum tentu. Ya ada buruk nama pesawat dulu, ya sekarang sudah nggak ada. Loh, sekarang keluar angkasa menggunakan jet, menggunakan komputer macam-macam. Loh, kalau umpama Pak ayat tadi itu dikatakan illa bil komputer umpama. Kira-kira zaman Rasul bingung betul? Ya bingung Pak, Rasulullah, sahabat-sahabat bingung, oh apa Rasul komputer umpama. Ya. Loh, nanti Pak di masa akan datang mungkin anak cucu kita, cicit kita, buyut kita macam-macam, pasti nanti berubah lagi. Wong teknologi ya. Makanya Quran cukup illa bisultan, wis kena kabeh wis bisultan itu. Sehingga Quran itu untuk segala zaman, baik zaman Rasulullah, zaman kita sekarang maupun zaman masa depan. Makanya pun heran isinya ya umum, Pak, isinya umum. Ya ndak khusus gitu, ndak umum. Ya contoh ngaji ngeten iki panjenengan nyari dalil di Quran, ngaji yo mari maghrib sampai isya, gak ono. Gak ono. Adanya ya memang ya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang punya ilmu itu akan diangkat derajatnya. Lho wis isya, Pak, belum Rabbil alamin padahal. Ya tidak apa-apa, nanti dilanjut lagi Rabbil alamin sampai mudah-mudahan kita nututi minal jinnati wanas. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih, sampun masuk isya, mudah-mudahan manfaat barokah untuk kita semua. Nanti suatu saat ngajinya ada tanya jawab, kalau ada kita dialog ngoten nggih, tapi tidak harus tiap pertemuan. Dialog tiap pertemuan nanti entek waktune, Pak. Nggih, ya sekali-kali kita dialog ngoten nggih. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ana qari wa anta sami wallahul hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.